Udah lama nggak ketemu ya. Udah lama Berapa banget. purnama? Berapa purnama kita acting nggak ketemu. Baik ya Anda ya? Bukan baik, biar masyarakat tahu siapa yang jahat. Nih ya. Aduh tuh Kak. Rumah lo lebih bagus. Rumah lo. Gua punya rumah. Rumah yang nyicil itu lo ternyata. Ih, bego-bego deh. Bego kemarin. Gua udah sadar. Kan baru pintar. Ya itu telat bencong. Lu dibiayain nggak waktu dipingit? Enggak. Oh enggak, itu dari tahu lo berarti bodoh. Hai, aku mau kenalin nih Taktik 88, game online terbaik di Indonesia. Taktik 88 beneran bisa hasilin cuan. Buat kalian cukup deposit 10.000 saja bisa cuan sampai jutaan rupiah. Ditambah lagi bonusnya tuh banyak banget. Ada bonus new member, bonus harian, juga ada bonus referral. Dan ada lagi bonus cashback-nya loh. Taktik 88 juga ngadain giveaway setiap harinya di YouTube. Banjir cuan kan? Ayo buruan daftar. Caranya gampang banget. Cukup cari kata Taktik 88 di Google atau di YouTube. Langsung ketemu deh. Segera bergabung di Taktik 88, dijamin cuan. Taktik 88 bukan agen biasa. Aduh ya Allah. Capek. Seger ya mukanya. Kamu kan jadi kalau yang bahagia sih. Enggak apa, lu seger aja mukanya. Banget, udah lama nggak ketemu ya. Udah lama Berapa banget. purnama? Berapa purnama kita acting nggak ketemu. Acting nggak ketemu sih. Acting nggak ketemu. Acting seakan-akan kita. Kita nggak kenal lagi. Kita untungnya kita nggak unfollowan ya. Jangan dong. Tapi lu di-unfollow nggak? Oh, gue di unfollow dong. lu? Serius? Lu? Gue nggak pernah unfollow orang. Jadi Kan yang di-unfollow lu di-unfollow sama yang A sama B? Apa A doang? A, B, C, D sampai Z. Serius? Serius. Tapi gue nggak unfollow mereka. Oh gitu. Baik ya Anda ya? Bukan baik, biar masyarakat tahu siapa yang jahat. Enggak, Beb, gue nggak pernah unfollow orang. Walaupun orang unfollow gue nggak pernah. Oh gitu. Iya dong, sama gue juga. Tadi gue nggak mau unfollow. Gue blok doang sih. Tadinya gue mau unfollow lo. Kok gitu? Salah gue apa? Terus tadi gue yang dizolimin dan lu benci gue juga, lu mengunfollow gue. Gue udah di-unfollow lo kemarin sama orang. Oh iya? Tapi happy di unfollow itu? Enggak sih. Enggak? Enggak. Jadi gini, lu apa kesibukannya apa aja? Kenapa? Masih Kesibukan. bikin baju. Kesibukan Tau gue nggak, masih. ini temen lama aku kenal dulu, ini namanya Papi Sony, dia baik banget sama aku. Aduh, terakhir waktu itu dikasih pinjam baju pas waktu mau acara di salah satu stasiun TV ya. Iya. Bajunya zreng gitu Zreng. kan, zreng banget. Terus baik banget loh sama aku, saking baiknya dia dibenci sama semua orang. Saking baik sama aku, dibenci sama banyak manusia. Kadang kalau teman di posisi sulit, gue di depan. Begitu gue di depan, gue dibenci orang, ya udah deh gue mundur. Enggak Tau sih. nggak sih, kangen sama Tawalio lu. Masa sih? Ya lu sering sama bilang, Gogan. gue tahu nih di sela-sela lu lagi pura-pura bahagia, lu chat gue kan. Gue kangen nih tawa lu, gue cuma bilang sundal, gue gitu aja. Gue mau balas apa, takut lu lagi di sarang burung, ya kan? Di kandang, jadi gue pikir, gue nggak usah balas dia, gitu. Gitu, Jadi kita pura-pura acting tidak kenal waktu itu ya. Nah, yang penting lu di sana, gue di sini, kita baik-baik aja. Kita baik-baik aja, walaupun lu suka selipin, gue kangen suara lu. Tai. Terus Gitu. gimana anak-anak apa? Oh,
Ngomong-ngomong dia udah punya anak loh. Udah. Papi Sony punya anak 2. Ya kan? 9 tahun sama 3 tahun. Jadi ceritanya proses punya anak itu gimana ceritanya sih? Biasa, pergaulan bebas kan? Ini obrolan tengah malam kayak gini absurd banget ya. Absurd dari banget. Ngomongin yang bagian Dari langsung sampai ngomongin kemana? anak, sampai jadi prosesnya anak itu 1 ibu. 2 ibu. Melakukan kesalahan 2 kali itu, makanya jangan pernah itu deh Beb, jangan pernah maafin. 2 kali? Gua berapa kali? Berarti bukan hilang dong. Enggak, maksud gua jangan pernah maafin orang deh sampai 2 kali keulang. Gua mau ngomong ini ngomong. Gua mau ngatain lu tapi gua juga udah melakukan kesalahan berkali-kali. Nah, ya udahlah ya, kita manusia. Kita manusia. Gudangnya salah. Iya kan? Kasih kesempatan kedua, apes lagi nggak? Tapi dia walaupun begini-gini dia sebagai ayah tuh yang baik banget. Gimana kalau ngurusin anak lo? Iya begitu, gue kasih ajaran. Lo kasih ajaran yang bener tapi kan? Enggak juga. Gue tuh gini loh, gue kasih tau dunia gue ke anak gue. Biar anak gue kalau sudah gede, enak sama dunia itu. Oh gitu. Ngerti kan? Bukan shock. Bukan shock. Enggak, anak gue nggak pernah shock. Terus? Semua cowok dipanggil ibu. Kok ibu? Ada gila-gilanya Anda? Iya, maksudnya semua teman-teman gue, ya maksudnya kan berbagai genre ya. Mulai dari genre kayak lu. Lu apa? Gue beneran, gue cewek. Oh, kirain Beb, udah trans. Enggak. Jadi aku semua tuh, anak aku tuh aku ajari yang namanya hal-hal buruk itu mereka tahu semua. Harus ya? Harus, karena kalau kita ngajarin yang hal baik, dia bakal mencari hal buruk sendiri. Bener. Jadi gue berpikir, oh anak gue tuh harus tahu kehidupan A, kehidupan B, teman-teman gue yang begini, yang modelnya begini, yang dandan. Ya. Contoh yang di kamar kan, tuh dandan. Iya, emang gila sih. Nah. Tapi kayak gue juga sama sih, gue sebagai ibu juga gue memperkenalkan ke anak gue bahwa misalkan untuk sebagian orang manusia di sini tuh kalau misalkan mengajarkan sesuatu itu dianggap tabu. Kayak gue sama bapaknya anak gue kita memperkenalkan misalkan edukasi tentang seks Iya. dini. Iya dong, sekarang anak gue umurnya udah berapa, ya kan? Pergaulan sekarang makin bebas. Kita kasih tahu kalau misalnya ini begini, ini apa, kalau misalkan lu melakukan ini hasilnya seperti ini, kalau lu bisa mencoba ini hasilnya seperti ini. Iya. Tapi for some people, untuk beberapa orang itu tuh tabu banget. Tabu banget. Jangan, daripada kenal di belakang, ya enggak? Iya, kadang mikirnya gini, anak itu nggak boleh diajarin gitu, anak itu harus diajarin yang baik gini, harus tahu ini, harus tataan, iya norma-norma A, B, dan C. Menurut gua norma A dan B dan C itu nanti dia yang pelajarin. Iya benar. Kita sebagai orang tua kayak nggak ada orang tua yang bagus-bagus banget, Beb. Tapi jujur ya, lu sebagai orang tua kalau misalkan melihat anak lu seperti itu, pengen nggak anak lu suatu saat nanti jadi seperti lu? Jadi seperti gua, pilihan hidupnya. Gitu. Karena gua udah kasih tahu yang mana buruk dan dia belajar yang mana baik. Tapi kalau menurut dia jalan yang dia pilih yaitu, gua cuma bisa ngasih tahu sekali dan itu pilihan ada di dia. Gitu. Jadi lu nggak misalkan suatu saat anak lu memilih misalkan ya amit-amit ya misalkan itu menyukai yang sesama gitu juga buat lu? Bagi gua kalau itu pilihan buat dia, oke. Kenapa lu nggak coba untuk melarang dan mencoba mengasih Kita pasti ngingatin sekali sebagai orang tua. Okay. Itu nggak bener loh. Kamu tahu kan yang gini, yang gini, yang gini. Pasti dong. Jangan turutin namanya. gitu. Gitu. Lu Jangan apa? turutin. Daddy, papa, apa? Jangan turutin Apa, mama? papi. Oh papi. Oh manggil papi. Manggilnya papi. Bukan mami. Bukan. Oh papi. Okay. Papi tapi walaupun dia mikir ini mami kali ya gitu. Terus kalau misalkan ngeliat pasangan lu gimana? Ngeliat pasangan gue, ya biasa aja. Manggilnya apa? Aduh. Baru kita bicarain tengah malam, kereta malamnya lewat. Aduh. Aku tuh nggak ini ya. Aduh tuh Kak. Sumpah. Kita tuh bicarain hal yang tabu. Tabunya datang beneran gitu. Enggak, maksud lo dari belakang, lo mau tebak-tebak nama. Lo maksudnya, lo mundur-mundur biar orang nggak ada yang tahu model siapa yang berjalan di situ. Aduh perut gue sakit. Itu lu bawa dari mana jujur? Hah? Lu bawa dari mana? Barusan dari kereta malam.
Oh, dari kegedean. Itu mamanya anak-anak lu? Kalau modelnya begitu agak-agak riskan ya. Allah Akbar. Oh ya Allah. Barusan yang kalian dengar itu suara dada loh. Ini gue ketawa beneran. Gue nggak bohong. Kemudian tunggu bentar. Gue disediain minum nggak sih di sini? Aku. Aduh, perut gue sakit. Cepet dulu. Dulu. Kok gue perut gue sakit. Itu barusan dada loh suara yang kalian denger ya. Kamu Terus jadi gimana? Anak lu manggil lu papi? Papi, Terus kalau manggil pasangan gue. pasangan lu Maunya apa? om? Oh. Lu pikir anak gue manggil sugar daddy? Ya kan? Nah, gue nggak tahu panggilnya apa gitu. Maksudnya apa? Om, tante? Yang ngeri amat anak gue manggil om, dikasih duit 50 juta gimana? Kan gila lu ya, jatuhnya sugar daddy dong. Ya, kan gue nanya, makanya karena gue nggak tahu gue nanya apa manggil om, apa Biasa. manggil tante, apa manggil mami atau manggil nama? Kak, ini Kakak. dari pacar yang mana dulu nih? Maksudnya dari dulu, dari pacar. Benyong. Bukan banyak. Bencong banget sih bahasa lo. Maksud gue dari kalau dari selama yang 9 tahun nih kan ada proses, ada yang cuma manggil nama, ya kan. Namanya anak gue kan ada yang gede nih yang 9 tahun. Siapa namanya gue lupa? Axel. Nah, ada yang cuman dia waktu gua masih pacaran tuh ada yang cuman manggil nama, ada yang kayak cuman ada sih dia sempat manggil om gitu, sempat. Maksudnya padahal umurnya nggak jauh beda sama gua, cuman dia manggilnya om karena kan orang lain. Nggak beda jauh sama lu, tapi beda jauh sama anak lu. Masa manggil? Iya, makanya iya juga ya. Ya jadinya anak gua kayak manggil sugar daddy ya om. Udah, terus kalau sekarang ini manggilnya papa. Papi sama papa. Papi sama papa. Kok gue agak bingung ya? Cuman gue suka. Gue mama sama papa. Ini papi sama papa. Nggak ribet nih. Agak ribet kan? Agak ribet loh. Lu nggak ngeri gitu otaknya anak lu nanti pas udah besar jadi kayak gimana? Sebenarnya dibilang Gue orang aja ya, gue memperkenalkan kisahnya gini. Gue memperkenalkan pasangan gue ke anak gue, memperkenalkan pasangan mantan laki gue ke anak gue itu. pakai hanya nama. Bukan. Om. Kita tuh mikir dulu bagaimana nanti yang anak psikolog nanti anak gue. Iya. Karena gue berpisah sama bapaknya, terus dari itu ada orang baru lagi di kehidupan kita. Terus bagaimana nih anak? Lu nggak mikir nanti ke depannya seperti apa? Nah, karena gini, Kuntilanak nggak lewat lagi kan? enggak. Oke. Karena pasangan gue juga mungkin sukanya bukan sukanya dipanggil, lebih dipanggil orang-orang mungkin papa. Jadi mungkin dia berpikir tuh papa juga manggilnya gitu. Dalam anak kecil tuh pikirannya otaknya apa yang dipanggil orang itu yang diikutin dia kan. Tapi anak kecil itu merekam apa yang dilakukan Nah, orang tuanya. kan gue tidak melakukan hal tidak Gue nggak asusila. lagi bilang asusila depan anak lu. Melakukan apa yang keseharian lu itulah yang diikutin sama anak lu. Iya, ya kan gue bilang, gue mengajarkan yang, gue bukan mengajarkan yang buruk-buruk gitu, enggak. Cuman kayak, ini lo harus tahu kehidupan itu ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang gini. Tapi lu pernah nggak sih terpintas di otak lu tuh menyesal dengan keadaan lu seperti sekarang dan lu menghasil, akhirnya lu punya 2 orang anak yang cantik-cantik, terus udah gitu dengan kondisi lu seperti ini gitu. Ibunya kan, well kita juga tahu kan. Ya happy aja gue, nggak pernah menyesal kayak, waduh gimana-gimana enggak. Gue lebih kayak, gue bersyukur dengan kehidupan gue yang sekarang. Maksudnya gue memperkenalkan sama anak gue, ya ini hidupan papi lo gitu. Ngapain gue menyesalinya, ya nggak sih? Ya enggak, itu kan gue nanya. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang misalnya kayak gue. Ya kalau gue kan hidup lo perlu penyesalan. Enggak sih, enggak Ya menyesal kan? gitu. Gue nggak pernah menyesali apa Nggak yang pernah terjadi. nyesal, Enggak. cuman kayak kampret gitu. Ya kan. Gue hanya menyesal memberikan memberikan peluang ada seseorang untuk masuk ke dalam rumah gue dan membuka lebar-lebar pintu rumah gue untuk orang itu. Cie, curhat nih. Udah. Gue kesel aja gue nggak bilang gue move on. Enggak, maksud gue gini, gue lagi ngebicara tentang lu ya. Ya kan gue juga nggak bicara tentang lu, gue cuman bilang kok tadi cuman sekilas itu iklan, cuman lu kayak panjang aja nanggepinnya. Bener. Terus dari itu anak lu sekarang kelas berapa? Kelas 2, cuman work from home ya. Gua nggak jadi guru yang datang ke rumah. Gitu. Kalau misalkan ini Orang kaya beb, guru datang ke rumah. oh iya benar ya.
rumah nggak nyicil kan gue, jadi guru bisa datang ke rumah. Nggak, gue cuman maksudnya rumah gue kan nggak nyicil, jadi kalau orang datang ke rumah gue tuh ya gitulah. Gue nyinggung siapa sih sebenarnya? Gue sekolahan gue beli buat anak gue gitu. Keren Cuma loh. rumah doang ya gue beli, ya nggak sih? Dir terus. Gue nggak nyindir, setidaknya kalau orang mampir ke rumah gue nggak malu. Bener-bener, walaupun apa adanya ya. Yang penting rumah sendiri. Iya, ya kan? bagus rumah gue. Bagus ya? Bagus. Kok nggak pernah ngundang gue ke rumah lu sih? Hah? Ada suara-suara apa? Soalnya rumah lo lebih bagus. Rumah lo. Gue nggak punya rumah. Rumah yang nyicil itu lo ternyata. Ih, bego-bego deh. Astagfirullahaladzim, sakit. Jadi gue kalau mikir ngundang ke rumah gue tuh rumah gue yang cash itu dihina. Oh gitu. Gue nggak mau ngomong apa-apa sih di sini, nggak mau bahas tentang Nggak. rumah-rumahan itu. Rumah-rumahan apa sih? Rumah-rumahan mainan kan? Udah nggak usah bahas masalah rumah. Gue lagi membahas tentang kehidupan lu. Terus udah gitu, aduh gue mau ngomong apa sih dari tadi gara-gara kuntilanak lewat, otak gue selek. Gue belum tidur loh dari kemarin. Oh iya? Mikirin nasib. Mikirin nasib secara nih ya, secara dia dulu curhat sama gue, ngobrol sama gue, terus kita harus acting, nggak kenal, Nggak mau acting lagi. nggak mau acting lagi. Sekarang begitu. Buat gue udah lupakan semua drama-drama dalam hidup gue karena gue nggak mau hidup lagi dalam drama itu. Oh, Gue mau hidup dengan seperti Kalina yang sebelum mengenal itu. mengenal drama itu. Inilah gue Kalina apa adanya, ya nggak sih? Iya bener lah. Mau kaya, mau susah, mau seneng, untuk gue kaya terus sih. Nah, barusan Sombong kayaknya disemas gitu. dia curhat kan? Terus Terus. Jadi habis ini lu apa? Gue tuh kan, gue ngeliat ya hasil yang namanya desain baju lu. Kenapa sih lu milih kayak gitu? Maksudnya bukan desain lu kayak agak lebih nggak biasa gitu loh. Enggak. Oh, gue lebih suka. Ya, gue tuh orangnya nggak suka tuh yang Kelihatan sih biasa-biasa dari lu aja. gitu loh. Dan diri lu gini dari Gue luar biasa ya. Kan ini kalau gue teriak, telinga lo sakit nggak? Iya, kenapa lu memilih untuk kayak gitu? Milih yang Ya apa emang. sih namanya? Apa ya namanya? Gue juga lupa kalau ditanya begituan. Ada sih namanya Beb, cuman gue nggak nge. Gimana sih? Kayak, Desainer, kayak tapi ya. Namanya juga cewek-cewek bego, ya kan? Oh, ngaku. Lu ya, kan lu Lu. cewek. Lu, gua nggak bego sih. Bego Gua sadar. kemarin? Gua udah sadar. Kan baru pintar. Ya itu telat bencong. Terus aja gua yang dihina di sini ya Allah. Enggak, gue nggak ngina. Pokoknya lo kalau ngomongin ke gue tuh kayak mantul aja gitu. Iya. Gua tadi ngomong apa? Ya udah, kenapa lu memilih desain seperti itu? Iya, tuh ada tuh namanya, tapi gue Ya lupa. makanya lu nggak pernah ngasih tau gua. Kalau lu ngasih tau gua, pasti gua ingat. Gue juga lupa. Nanti kita cari di Google. Kalau nanti bisa nggak diketik di sini ditulis. Maksudnya itu jenis desain gue apa gitu. Tapi lu lama-lama gua tarik lu ya nih. Darah nih ya. Ya, gue tuh suka aja karena menurut gue kayak gue nggak suka yang kayak orang pakai A, B, C sesuai kodratnya gitu. Gue nggak suka. Ya kayak gue melenceng kodratnya Gue gitu. seneng sih, waktu itu kan lu pernah ngasih ke gue kan, pas dari gue ada acara itu kan, terus lu ngasih lu pinjemin gue baju lu. Bagus kan? Bagus. Kayak beda dari yang lain gitu. Iya, gue tuh suka seperti itu. Walaupun trennya sekarang lagi A, oh enggak, gue bakal hantam tuh dengan desain huruf Z gitu. Sama dong. Orang-orang bilang gue jangan menikah, gue tetap nikah. Gue hantem terus, akhirnya jadi bumerang buat gue. Kan, gue tuh suka deh jebak dia begini. Gue daripada lu nyalain gue, mendingan gue nyalain diri gue sendiri. Gue nggak pernah nyalain lo. Kan sudah terlalu banyak orang yang ngomong gue, lebih baik gue menghina diri gue sendiri. Gue nggak pernah nyalain lo. Enggak, lu nggak nyalain. Gue yang disalahin kayak. Lu yang namanya disalahin sama orang. Nggak peduli gue, ya kan? Sekarang gini sih, yang penting ya kita hasilkan karya. Mm-mm. Ya nggak sih? Lu walaupun lu dia hina, lu dikatain orang dengan kehidupan lu seperti apapun juga, lu bisa kok lu mencari uang dengan berkarya dan lu Iya. bisa yang menghasilkan sesuatu, ya nggak sih? Kayak gua dikatain apa segala macam, yang penting gua nggak menandakan tangan Iya. untuk minta untuk makan diri gua sendiri. Gua nggak, kemarin juga nggak minta Tapi kok. mereka menghujat gue makin naik loh. Maksudnya naik dalam artian bukan ini ya. Maksudnya bukan harus famous di TV ya. Iya. Oh no, Lu tahu gua juga nggak gitu. gue usaha sendiri gitu. Jadi Sama, gua juga begitu mereka tidak suka, makin banyak tidak suka sama gue karena lo, ya kan? Kok gua? Kenapa gua lagi sih? Ya, Lu yang posting iya. Posting apa sih? itu. Sumpah gue seret, tau gak sih? Ini ada kulit kacang di tenggorokan gue, beneran deh. Posting apa? Oh, Itu. apa? Yang gue bilang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, acting. Enggak.
Gue benar kaget. Terkejut. Walaupun kayaknya udah tahu ya. Udin. Udah. Lu ngasih tahu gue kan, gue bilang gue mau posting nih, gue bilang terserah lu, nggak urusan gue ya kan. Lu ternyata di posting. Oh bener loh di posting. Karena ada postingan yang lebih parah kalau enggak. Iya. Berarti gue menyelamatkan, tapi juga menjatuhkan. Iya kan? Iya emang gue jahat di situ. Sebenarnya kita lagi bahas apa sih? Kita lagi bahas sesuatu yang jahat. Sebenarnya gue pengen bahas tentang kehidupan lu, anak-anak lu. Iya, bahas dan aja. kenapa sampai lu bisa menghasilkan anak dengan kehidupan lu seperti ini, kok bisa? Kenapa bahasnya sampai ke sini-sini? Ya udah, kita balik lagi flashback nih. Oke. Rewind. Oh, dia DJ juga loh. Dulu. Dia juga DJ juga 2008 sampai 2010. Makanya gue buka Masih? studi. Oh, udah vakum. Ada suara. Bisa nggak sih isback itu hilang dulu? Ada suara. Iya, jadi 2010 itu 2008 sampai 2009 lah, nggak sampai 2010 gue emang sempat nge-DJ di salah satu klub di Jakarta. Surabaya. Oh, not in Jakarta. Di tempat dimana gue menghasilkan pundi-pundi bersama engkau apa koko ngomongnya. Oke. Enggak, udah di situ. Terus stop, gue lanjutin kuliah gue perhotelan sebagai chef dan bartender. Tapi oh iya, gue tau makanya lu pinter masak juga. Ya. Yang masakan gue lu kasih itu garam seabrek-abrek ya. karena kan? emang walaupun sebenarnya gue nggak kasih garam, masakan lo tetap nggak enak. Enggak. Enak. Enggak. Masakan gue enak. Lu Nanti yang bikin nggak nanti enak. video yang nggak enak itu dicomot aja dari YouTube sebelah, ya. Ih, enggak, gue nggak mau. Gue bisa menghasilkan. Cuplikannya. Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Udah yang masalah udah. Dendam banget sih. Terus. Ya, terus gue sama jadi chef itu kan ada di beberapa kafe gue masuk gitu kerja. Udah, terus bosan nih, gue dipungut nih sama engko-engko. Pungut atau piara? Pungut aja sih, kalau pelihara kesannya kayak gue bakal budak seks gitu. Oke. Lu dipungut. Dipungut aja gitu kan, terus Dipungut dibiayain. ya namanya dipingit, kayak lu dipingit kan lu dibiayain nggak waktu dipingit? Enggak. Oh enggak, itu dari tahu lo berarti bodoh. Ya. Gue sih dipingit dibiayain. Terus? Bagi yang pingit gue zaman dulu, makasih ya. Terus? Gue dipingit tuh. Ya biasalah kehidupan kita dibiayain apa. Cuman ya dibatasin. Gua dulu nggak boleh nge-DJ lagi. Pilihannya itu. Oke, gue fokus di kerja kantoran. Kerja esa. Wah. Kantoran itu di kosmetik. Gue ingat banget. Di bagian kantornya. Oke. Ngurusin kosmetik salah satu brand lah gitu. Karena itu doang yang gue dibolehkan untuk kerja. Jadi itu kan pulang jam 5 sore tuh, di rumah jam 6 teng. 9 to 5 lah. Jadi masak apa, ya. Lu abis kerja suruh masak. Lu apa sih sebenarnya? Sudah pembantu. Udah suruh kerja, suruh masak juga. Ya ampun. Fungsinya dipingit itu, emang lu enggak? Lu kan lebih babu dari gue. Kok Disuruh balikin ke gua lagi ya? Disuruh apa, disuruh ini. Tapi dengan begitu kan gue bisa kenal lu. Oh iya bener, lu juga bersyukur sebenarnya. Lo yang bersyukur. Lu yang bersyukur. Lo bersyukur. Lu bersyukur jadi kenal sama gua. Tapi setidaknya lu jadi tau busuk karena gua. Busuknya siapa sih? Kalau misalkan gue waktu nggak dikasih tau lu, mungkin gue baik-baik aja kali ya. Enggak juga, bencong. Mulai lagi gua dihujat. Gue hanya pengen karena kan gue yang bener gitu, jangan Iya. gue disalahin. Biar dia nggak disalahin. Nggak apa, salahin gua aja. Terus. Ya udah, Ada dari suara situ Isbek bisa pulang nggak? Jadi dari situ gua dipindahin kantor ke Jakarta. Nah, gua mulai karir gua di Jakarta sebagai fashion design. Yang soal chef DJ itu gua dah kayak gua tinggal. Gua berkarir di dunia desain. Oke, tau gak sih ya, jadi waktu itu gue mengenal seorang Papi Sony ini tuh di salah satu program di stasiun TV ya. Dan dia itu setiap hari tuh dia bawa masakan, dan masakan tuh enak-enak banget. Dia bikin cake, dia bikin kue apa aja. Yang simple, bikin yang tapi simple enak, aja. tapi enak banget, dan waktu itu gak ada yang nemenin dia, cuma gue yang nemenin dia, bener gak? Iya. Maksudnya lu mau bilang lu angel lagi hari ini? Angel tuh bukan mantan.
Oh. Ya tapi bener kan, gue nemenin lu. Di antara semuanya, jujur, yang paling nemenin lu siapa? Yang nemenin gue dia. Ya lu baik sih. Makanya gue nggak mau utang budi, gue baik juga kan. Impas dong. Impas dong. Impas habis itu kita acting lagi kan. Iya, bener. terus aja gitu. Tapi beneran gue maksudnya lu tuh banyak kelebihannya, lu bisa desain, lu bisa masak, lu bisa yang namanya semua dan gue jujur ya, gue melihat lu tuh ibaratnya mau orang bicarakan lu tentang lu tuh siapa, lu tuh apa, bagaimanapun kejelekan lu, tapi dibalik semuanya tuh orang nggak ada yang tahu kalau juga punya banyak hal positif gitu loh. Iya. Berarti gue negatifnya cuma waktu bareng lu ya? Enggak juga. Enggak. Negatifnya lu begini aja udah. Udah deh. Gini aja. Biarin datang orang mau menilai seperti apa ya. Gue nggak peduli sih. Nggak pernah peduli. Gue tetap maju, move, dan gue tipe yang ketika gue udah move ke satu tempat, ketika gue udah maju ke satu hal nih, gue nggak boleh mundur. Gue nggak boleh mundur. Jadi kayak lo setelah melakukan apapun, misalnya nih usaha atau desain atau apa, lu di posisi 8 lu jangan sampai di posisi 7 mundur. Usahakan itu standby atau naik lebih bagus. Makanya gue ketika gue dihujat kemarin, kayaknya rezeki gue nambah gitu. Ya kan, gue buka klub baru, gue punya klub baru, gue punya studio DJ sendiri. Iya. Karena kan kita banyak acting kan waktu itu untuk tidak kenal. Jadi maaf ya. Untuk meminimalisir. Nanti kedepannya gue datang kok. Enggak, sebenarnya untuk meminimalisir makin parah. Kita tuh tidak pasang story bareng atau apa untuk meminimalisir lebih parah. Sekarang gitu bukan aja. masak story lagi, masuklah ke vlog dulu. Masuk, ya lebih parah dong. Lebih parah dong. Lebih parah jadinya kan. Beda kata yang kemarin orang udah kesel sama gue, sekarang ambil boneka tusuk gue. Enggak dong. Oh enggak. Dong. Lu kan bukan boneka voodoo. Oh iya. Bukan lu, boneka santet. Boneka santet. Lebih parah. Astagfirullahaladzim. Kaget gue. Sumpah. Lewat lagi. Sebenarnya dia siapa sih? Dia, lu bayang gak sih kalau lewat gini? Hah? Apa? Masker. Siapa sih ngajak di sini, gue bingung deh. Nggak tahu, dia dibayar nggak sih kalau lewat Tahu itu? cameo. Cameo dibayar nggak sih 50.000 lah ya? Enggak, nasi aja sebungkus sudah cukup buat dia 50.000 kemahalan. Nasi bungkus tuh bisa 10.000 dapat sama bandeng udah. Lo kan belum di endorse. Makanya gue pilih yang itu 10.000 nasi bandeng udah kelar sambal. Minum aja masih di gelas. Dia kayak hantu ya, dikit lewat beneran loh. Iya. Lala. Dari belakang Sailor Moon ya? Dari depan. Selokan. Nggak ditutup. Nggak ditutupi. Nah. Gila ya kita. Masalah tuh udah kelar satu lah. Tinggal dua masalah lu sama gue soal gue ya kan. Ya udah pokoknya intinya gue terima kasih banget udah datang ke tempat gue. Iya. Udah datang ke curhatan malam. Apa sih namanya ini sebenarnya? Curhatan malam di tengah malam. Di tengah malam jam? Serius lu udah jam segini? Cantik kayak. Ini bukan tengah malam lagi. Gue pikir Pagi nih mah. gue pikir jam 1 malam loh. Oh iya? Iya. Lu ngapain di rumah gue jam segini? Lu nggak usah so angel. Lu telepon gue dari tadi, gue telepon dari dia makan Indomie ya, keliling-keliling makan Indomie di Jakarta. Lu kere makan Indomie. Pokoknya terima kasih banget. Nanti kapan-kapan lu masak di rumah gue, kita bikin lagi. Oh, vlog masak-masak karena di sini ada konten untuk masak. Oh tuh. Dapur bucin. Dapur yang kemarin lagi kita pakai. Iya dong, nggak apa-apa. Itu kan punya gue. Dapur yang kemarin lagi. Oh, bukan. Bukan kan? Yang dulu udah biar lah. Oh iya. Enggak, gua nggak minta ungkapan yang dulu biar berlalu. Gue cuma nanya dapur yang kemarin. Pokoknya udah cukup keluar sana. Gue cuma nanya. Gue maksudnya keluar ngikut cewek tadi.